Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyya karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang utama kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah. Kultum pagi ini nanti boleh dikasih judul taubat. Taubat karena sesuatu yang sangat kita perlukan, Pak, taubat ini, Pak. Taubat dalam segi bahasa artinya kembali kepada Allah, karena hakikatnya semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahi turja'un, semua akan kembali kepada Allah. Seseorang yang melakukan suatu dosa besar, kejahatan yang besar, tentu ketika akan kembali kepada Allah dia harus melakukan suatu taubat. Sebagaimana tadi saya sampaikan di mukadimah bahwa yang diperlukan adalah taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya taubat. Ya. Karena taubat ini walaupun sekelibat taubat, tapi tentu ada cara-caranya. Tidak boleh menunda-nunda, sehingga insya Allah tobat-tobat itu yang kita panjatkan kepada Allah bisa diterima di sisinya. Nah, tobat yang disampaikan oleh para ulama itu diantaranya adalah syarat-syaratnya ya. Pertama, tidak menunda tobat. Sehingga kalau seseorang melakukan kesalahan lalu melakukan taubat, itulah taubat yang diterima. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 17. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'alallahil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya sesungguhnya bertobat kepada Allah itu
hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan, artinya kejahatan dosa besar. Kemudian segera bertobat. Nah, ini kemudian segera bertobat. Jadi tidak menunda-nunda. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itulah tobat yang disampaikan oleh para ulama. Setahu saya bahwa kita tidak boleh menunda tobat. Kemudian selain menunda tobat adalah tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ya, jadi kalau seseorang melakukan dosa besar lalu bertobat, maka iringilah tobat itu dengan perbuatan yang baik. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 71. Saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa yang bertobat kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Selain daripada itu, Rasulullah juga menganjurkan, menasihati kepada kita semua cara-cara untuk bertobat. Kita bertobat, setelah kita bertobat lalu tidak mengulangi perbuatan lagi, tidak menunda tobat, tobat, kemudian mengerjakan amalan yang baik. Lalu Rasulullah memberikan nasihat melalui lisannya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Baihaqi. Rasulullah mensyaratkan minimal 8 syarat taubat. Barangkali ini bagi saya juga baru ini. Insya Allah nanti kita bisa mendalaminya. Syarat yang pertama adalah, saya bacakan hadisnya, man taba walam yata'allamil ilma falaisa bittaibin. Barang siapa yang bertobat namun tidak mempelajari atau mendalami ilmu agama, falaisa bittaibin, maka dia bukan termasuk orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat kepada Allah selain yang 3 tadi, syarat ini menurut Rasulullah harus diiringi dengan menimba ilmu, mempelajari ilmu agama. Sebab kalau tidak belajar, tidak mempelajari, tidak mendalami ilmu agama, kata Rasulullah, bukan termasuk orang yang bertobat. Nah, ini alhamdulillah termasuk taklim ini, kita belajar dan mengajar, itu di dalamnya termasuk orang yang melakukan taubat. Alhamdulillah. Jadi ini sarana yang alhamdulillah oleh DKM diberi sarana yang luar biasa, di mana tiap hari ada kultum, sehingga ada tambahan ilmu buat kita semua, sehingga kita mengetahui di dalam agama ini untuk melaksanakan amalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man taba wa lam yajdat fil abadati falaisa bittaibin.
Dan barang siapa yang bertaubat namun ibadahnya tidak bertambah, maka dia bukan termasuk orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertobat tidak menambah ibadahnya, maka tidak disebut bertaubat. Ya, jadi ada orang yang memang melakukan ibadah itu saja, maka hendaknya tambahilah dengan ibadah-ibadah yang lain, baik itu wajib maupun sunnah. Dulu ada orang yang kalau puasa Pak ikut puasa tapi nggak sholat. Kira-kira puasanya sah nggak itu? Puasanya sah Pak, tapi nggak ada pahalanya. Ya sia-sia artinya. Ibarat orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Jadi tambahkanlah ibadah-ibadah sunnah sehingga digolongkan orang yang bertobat itu mendapatkan taubatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man taba wa lam yardal khusama wa man taba wa lam yardal khusama'i falaisa bitta'ibin. Dan barang siapa yang bertaubat namun tidak mau, ini berat, meridhoi atau memaafkan musuh-musuhnya, maka dia bukan termasuk orang yang bertaubat. Ya. Jadi memang memaafkan itu lebih berat Pak, daripada memberi maaf ya. Sebab ini kita harus ridho dengan orang-orang yang menzalimi kita, orang-orang yang memusuhi kita. Kan berapa ini kita dimusuhin tapi kita harus meridho ini Pak. Kita memaafkan. Sehingga yang pernah saya ceritakan di sini, seseorang yang sudah divonis oleh Rasulullah masuk surga itu karena setiap dia mau tidur, dia memaafkan siapa saja yang menzalimi, siapa saja yang mencela, siapa saja yang memusuhi, itu maka balasannya surga. Ya, jadi ini harus kita bikin hati kita terbuka untuk bisa memaafkan semuanya. Yang keempat, wa man taba walam yughayyir labasahu wa zinatahu falaisa bitta'ibin. Dan barang siapa bertaubat sedang ia tidak merubah pakaian dan perhiasannya, maka dia bukan termasuk orang yang bertaubat. Apa ini maksudnya tidak merubah pakaian dan perhiasannya? Ya, ketika di zaman jahiliyah masih banyak, ya zaman sekarang aja lah, orang yang masih pakai anting misalnya, atau orang yang pakainya compang-camping lah gitu ya. Secara fisik aja ini, bahwa ketika dia bertobat tetapi tidak merubah cara berpakaiannya, maka ia tidak dikatakan bertobat. Kan ada anjuran di dalam surat Al-A'raf ayat 31 ya Tat ya. Itu bahwa ketika seseorang memasuki masjid pun ya itu dianjurkan untuk berpakaian yang rapi. Maka ketika seseorang bertobat, rubahlah cara berpakaiannya ya, dengan yang rapi, yang sopan, terutama yang menutup aurat bagi kita semua. Itu yang penting, karena kadang-kadang
aurat itu masih suka terbuka, padahal itu sebuah larangan. Kemudian yang kelima, wa man taba wa lam yubadzil ashabahu falaisa bitta'ibin. Dan barang siapa yang bertobat namun tidak mengganti kawan-kawannya, maka ia tidak termasuk orang yang bertaubat. Tidak mengganti kawan-kawannya. Ya, jadi ketika orang itu bertobat, maka ada anjuran untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, untuk bisa mewarnai. Itulah gunanya kita berkawan dekat dengan orang-orang soleh, akan menambah keilmuan kepada diri seseorang. Kemudian yang keenam, wa man taba wa lam yughayyiru khuluquhu falaisa bittaibin. Dan barang siapa yang bertobat namun tidak merubah akhlaknya, maka dia tidak termasuk orang yang bertaubat. Ya, lagi-lagi akhlak itu memang sangat penting. Akhlak itu diutamakan sebelum kita beramal. Kita belajar akhlak dulu supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, supaya kita dalam beramal itu benar. Maka Rasulullah itu menganjurkan untuk belajar akhlak dulu, ya. Akhlak itu diutamakan. Kemudian yang ketujuh, wa man taba wa lam yatwi firasahu wa bisatahu falaisa bittaibin. Dan barang siapa yang bertobat namun tidak melipat kasur dan selimutnya, maka ia tidak termasuk orang yang bertaubat. Ya, jangan sampai kita tidur semalaman, ya, tidak pernah bangun itu. Padahal ada anjuran yang sangat ditekankan untuk qiyamul lail, baik itu tahajud, witir, zikir, ya, doa dan sebagainya. Itu sangat-sangat mulia ketika seseorang itu mendirikan malam. Kemudian yang ke-8, wa man taba wa lam yatasaddaqa falaisa bittaibin. Dan barang siapa yang bertobat namun tidak mau sedekah, maka dia tidak termasuk orang yang bertaubat. Saya kira kalau di jamaah ini nggak ada yang mau nggak bersedekah. Alhamdulillah semua dermawan, sehingga ya memudahkan orang-orang yang datang ke masjid sekedar untuk minum misalnya, diberikan fasilitas oleh Masjid Anas. Alhamdulillah, ya. Jadi orang yang tidak mau bersedekah itu kebangetan, Pak, sebenarnya, Pak. Ya. Karena sedekah kan tidak harus dengan harta. Ada orang yang diem aja, nggak senyum, nggak apa, ada ya, Pak. Ya. Sehingga orang yang seperti itu dikatakan oleh Rasulullah tadi, yang nggak mau sedekah adalah orang yang tidak mau bertobat. Nah, itulah 8 syarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar taubat seseorang bisa diterima. Dan apabila tanda-tanda ini nyata pada diri seseorang hamba melakukan taubat dengan syarat-syarat itu, maka dia adalah orang yang bertaubat sebenar-benarnya. Ya. Jadi saya ulang kembali, yang pertama tadi,
taubat tidak menunda-nunda sebagaimana Allah tadi firmankan, tidak menunda-nunda, tidak mengulangi perbuatannya, kemudian mengiringi dengan perbuatan yang baik. Dan 8 syarat yang dikemukakan oleh Rasulullah, yaitu diantaranya harus mendalami ilmu, mempelajari ilmu, kemudian menambah ibadah-ibadahnya, memaafkan, meridai musuh-musuhnya, merubah pakaian dan perhiasannya, kemudian mengganti kawan-kawannya dengan yang lebih baik, kemudian merubah akhlaknya menjadi lebih baik, kemudian melipat kasurnya dan selimutnya, dan yang terakhir adalah rajin bersedekah, gemar bersedekah. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan kultum pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan. Barangkali ada sharing. Itu kalau dari tobat yang benar-benar tobat, artinya 8 syarat tadi sampaikan benar-benar harus terpenuhi. Paket Pak, selalu paket. Iya, iya. Ya, ini memang semua tidak mudah Pak. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kita bisa lakukan semuanya. Saya juga belajar Pak ini. Pelan-pelan. Yang lain monggo silakan. Lagi pikir Pak, ke-8 ada kelewat enggak? Karena tadi di ayat An-Nisa kan disebutkan Pak, kalau di ayat 18-nya. Iya. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal. Nah ini maksudnya kan nggak boleh menunda-nunda kepada seseorang di antara mereka. Jadi ketika baru datang ajal, dia mengatakan saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu adalah azab. Ya, sebagaimana kisah Fir'aun ya, ketika dia tenggelam, wah, baru dia mau bertobat. Enggak diterima, sumpel sama malaikat. Ya, itu pelajaran bagi kita semua agar kita tidak menunda-nunda taubat. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan obat yang kalian dibutuhkan beberapa kali apa itu agar bisa merubah pakaian. Iya. Merubah pakaian kita banyak sekarang pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku itu pakaiannya sudah bagus-bagus. Iya. Ini sudah bagus-bagus. Nah, kita bertobat nih. Seperti saya yang pelaku itu banyak lah. Kita lihat dulu ya. Nah, tadi itu bisa tobat atau bisa merubah pakaian. Ya. Bagaimana kalau dulu pakaian ini sudah bagus gitu. Banyak sekarang juga, ada ini ya. Banyak juga yang yai maupun penceramah atau yang mengaku kiai penceramah pakaiannya sudah bagus nih. Ya. Sampai ada yang menjadi pelaku-pelaku tindak kejahatan. Nah, dia mau tobat nih, dia suruh berubah lagi pakaiannya. Yang pakaian apa yang mau dimaksud? Ya, pakaian yang sopan Pak, yang menutup aurat terutama Pak. Ya. Nah itu yang terpenting Pak, karena itu ada hadisnya perintah untuk menutup aurat.
Kadang-kadang ini terutama kebanyakan wanita, Pak. Ya, wanita itu kan yang sudah balik kan diwajibkan untuk menutup aurat. Tapi bisa dilihat kebanyakan orang Muslim, ya masih banyak orang yang terbuka, Pak. Padahal kata Rasulullah sehelai rambut saja itu yang bisa dilihat oleh bukan mahramnya, itu dosanya besar, Pak. Maka orang yang bertobat, gantilah pakaian-pakaiannya yang dulu dipakaian yang tidak islami gitu. Ya pakailah dengan pakaian yang lebih rapi, yang menutup aurat. Saya kira itu, Pak. Mungkin maaf Pak, mungkin saya salah. Mungkin itu yang dimaksud dengan merubah pakaiannya itu merupakan memang suatu kiasan. Ya betul, Pak. Suatu kiasan bahwa kita harus merubah baik sikap, mental, perasaan, dan kasih sayang. Iya. Itu merupakan kiasan. Iya. Kita tidak pelit, tidak sombong, itu merupakan suatu pakaian juga. Iya. Pakaian diri kita. Jadi menurut saya itu yang kalimat tadi masalah pakaian itu mengganti pakaian kita itu kita harus merubah sikap pola pikir yang dulu jahat menjadi baik. Kalau bilang masalah pakaian, kiai, ustaz, dan lain-lain yang melakukan tindakan kejahatan, ya, itu kan juga dia sudah pakaiannya sudah bagus, sudah islami. Ya, perempuan yang mengaku ustazah tapi bebok juga, itu kan sudah juga pakaian itu. Nah sekarang bagaimana cara perubahan itu mungkin, maaf kalau saya salah, perubahan pakaian itu merupakan suatu kiasan bahwa kita harus bisa merubah pola sikap kita kepada yang baik, yang benar. Maaf kita. Iya. Baik Pak Tatang. Tadi juga disebutkan mengenai akhlaknya harus dirubah juga, Pak. Ya, jadi itu termasuk akhlak. Walaupun pakaiannya sudah bagus, sudah rapi, sudah menutup aurat, tapi di stressing lagi dengan akhlaknya, Pak. Makanya tadi dikatakan 8 syarat itu diantaranya itu akhlaknya harus dirubah. Iya. Karena itu menyangkut daripada sikap, ya sikap seseorang. Ya memang tidak mudah, Pak, tapi ini memang pelajaran, Pak. Itu ya, Pak ya. Ya, Pak Aleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan obat ini, Pak, apa namanya? Saya merasakan memang begitu berat ya, menjaga dari kita berbuat dosa, kemudian kita merasa perbaikinya, kemudian kita tobat. Jadi selama perjalanannya selalu itu diajak untuk kembali. Nah, ini bagaimana Pak cara menjaganya setelah tobat ini agar kita nggak terjerumus lagi ke tempat yang sama. Nah, mohon penjelasannya kira-kira gimana kiat-kiatnya untuk bisa mempertahankan kita bisa selamat sampai akhirnya nanti. Terima kasih. Baik, Pak Aleh, terima kasih. Ya baik, seseorang yang bertaubat kemudian dalam perjalanan boleh jadi ia melakukan kesalahan lagi. Tentu kita minta pertolongan kepada Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Senantiasa kita zikir kepada Allah. Itu kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Sehingga insya Allah Allah jaga. Dan apabila kita tercebur sesuatu yang kita tidak sengaja atau tidak mengerti, maka ya taubat lagi, Pak. Harus bertobat lagi. Sebagaimana Rasulullah di dalam hadis Arba'in itu, Pak, Rasulullah katakan
bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Maka jangan khawatir, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Mungkin bisa saya bacakan hadisnya ya Pak ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku. Kita memohon, kita berdoa, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Ya, kita punya dosa besar banyak, tidak peduli Allah. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ya, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Ya, artinya kalau kita punya dosa sebesar apapun, kita dekat dengan Allah, kita mohon kepada Allah, ya insya Allah nih dikatakan diampuni sama Allah. Ya, supaya tidak terpeleset ya kita tetap zikir Pak. Kita mengingat Allah terus, kita minta petunjuk kepada Allah. Itulah cara kita. Sebab memang manusia ini tempatnya salah, tempatnya dosa Pak. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat. Itu Pak. Mungkin saya tambahkan dikit. Jadi yang tadi syarat ada yang 8 itu kan tadi sebetulnya itu merupakan kiat-kiatnya untuk supaya tidak terjerumus kembali ke dalam maksiatan. Kalau dulu kita merasa kita terjerumus ke dalam maksiat karena lingkungan teman-teman kita, ya ganti teman-temannya, gitu loh maksudnya. Dalam hadis yang tadi itu. Kalau misalnya kita terjerumus ke dalam kemaksiatan karena kita kurang ilmu, ya belajar lagi ilmu agama. Nah, gitu. Kalau kita terjerumus dalam maksiat karena ya hal-hal lainnya, tentu yang dari 8 itu sebetulnya untuk menutup kemungkinan supaya kita jangan sampai kembali lagi ya, tujuannya seperti itu. Masuk mengganti pakaian, tadi ya pertanyaan mengganti pakaian, belajar ilmu, mengajak teman-temannya dan semuanya kita belajar agama lagi. Itu adalah dalam rangka untuk memperkuat benteng supaya nggak balik lagi nih. Gimana? Kalau balik lagi gimana? Ya tadi itu kalau balik lagi, tobat lagi. Di tempat sambal gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Terus kalau ini ada batasan tidak ya maksudnya ini kalau dari 8 kriteria ini termasuk bagi dosa, semua dosa apa ada dosa tertentu bisa dosa besar dan dosa ringan. Kalau dosa ringan apa perlu juga 8 kriteria harus masuk. Dan sementara ini kalau kita dibacakan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, kalau kita tidak memenuhi dari 8 kriteria ini yang siangnya, apa dosa juga kita tidak akan. Tapi satu sisi lain bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita dan kita tahu menafsirkan, insya Allah diampuni. Tapi dengan satu syarat bahwa ada 8 persyaratan ini harus kita penuhi. Seandainya tidak, dosa kita terampuni tidak. Ya termasuk dosa-dosa besar semua ya. Itu kan kita harus bertobat. Dosa ringan. Oh, dosa ringan gimana? Oh, dosa ringan. Dosa ringan diiringi dengan taubat ya lebih bagus, Pak. Ya. Karena taubat itu menyangkut semuanya. Termasuk ampunan itu kan taubat. Tapi ada juga dosa ringan yang cukup dengan minta ampun, Pak. Minta ampun
tapi belum tobat. Itu dengan cara kita melakukan satu amalan-amalan itu dengan sendirinya bisa terhapus Pak kalau dosa-dosa kecil. Contohnya kita dari rumah ke masjid. Itu satu langkah kita diampuni, satu langkah kita diangkat derajatnya. Nah, tanpa kita minta ampun pun itu menghapus dosa-dosa kecil. Tetapi alangkah baiknya supaya kita teliti, supaya kita hati-hati, kita senantiasa istighfar dan bertobat. Astaghfirullah wa atubu ilahi. Artinya kita minta ampun dan kita bertobat. Jadi dari 8 persyaratan tadi itu sebenarnya sudah disepakati dalam akhlak kita sudah terbentuk di situ. Ya. Berarti begitu ya. Harusnya Pak, harusnya begitu Pak. Tapi kan makanya saya bilang tadi kata manusia itu kan tempat salah Pak. Maka tidak kemungkinan kita untuk selalu bertobat. Karena dengan bertobat itu artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah senang kepada orang yang mengeluh Pak. Mengeluhnya kepada Allah bukan kepada manusia. Allah senang dikeluhi Pak. Makanya mengeluhlah kepada Allah. Ya. Atau mungkin ini, kalau kita sering berbuat dosa, mungkin tiap hari kita misalkan mandi tobat gitu Pak, sholat tobat, apa harus begitu juga? Sholat tobat juga ada sholat tobat Pak. Ada. Ya, tapi kan kalau saya pribadi ya tidak, tobat itu kita mohon kepada Allah untuk bertobat, kemudian kita rubah sikap kita Pak. Kemudian kita senantiasa mendekatkan diri Pak. Kita belajar itu insya Allah itu ada dalam petunjuknya gitu. Sebab kalau kita tobat, tapi ya biasa lagi, nggak ada apa-apa. Nah itu yang rawan Pak. Makanya dengan beberapa syarat tadi itu membuat kita untuk hati-hati Pak. Oh iya, saya itu udah bertobat. Kok saya masih berbuat begini? Berarti saya belum menjalankan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Ya, memang tidak mudah Pak. Semuanya ini nggak mudah, tapi tidak mungkin tidak bisa. Gitu. Tanpa bimbingan Allah. Maka senantiasa kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan ya untuk mendalami agama, dimudahkan dalam kita bermuamalah dan sebagainya. Apa? Oh, sholat tobat. Nanti insya Allah kajian khusus Pak, ada sholat tobat Pak. Beriringan dengan sholat. Iya. Mungkin kita setiap hari memang kita harus bertobat. Setiap hari kita harus bertobat. Iya. Kenapa? Karena zaman sekarang ini Pak, zina mata itu hampir setiap hari. Iya. Zina mata. Kita lihat sekarang ibu-ibu terbuka semua Allah. Kita mau tidak mau melihat dia. Gak dilihat rugi Pak. Gak dilihat. Gimana? Gak dilihat. Iya. Jadi memang kita untuk bertobat itu memang harus setiap hari. Setidak-tidaknya kita istighfar. Iya. Tidak-tidaknya kita istighfar. Ya kita lihat handphone, satunya buka TikTok, gambarnya udah. Kita jalan keluar, ibu-ibu pakai jilbab, tapi ke bawahnya kayak ekor. Iya. Itu kan jadi kita sendiri udah di situ berjinah mata. Iya. Berjinah mata. Ya olahraga kaki Pak. Itu biasa lihat itu. Ya. Betul Pak, makanya sebaiknya kan dituntunkan juga untuk berzikir Pak. Ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilahi 100 kali di tiap pagi hari. Kan ada zikir-zikir itu. Nah, maka semampu kita lazimkan zikir-zikir itu Pak. Secara otomatis ya, kita udah mengucapkan tobat kepada Allah gitu. Istighfar itu jangan sampai kita lewatkan dalam satu hari. Iya. Karena perjalanan hidup kita keluar sedikit saja sudah jinak mata. Betul Pak. Jadi ya, alhamdulillah ya
introspeksi diri kita. Marilah kita sama-sama sering melakukan istighfar untuk menghilangkan zina-zina yang Betul. kita lihat. Betul. Ya, Rasulullah sendiri itu beristighfar dan bertobat itu dalam sehari 100 kali, Pak. Seingat saya, ya ayuhanas, wahai manusia, tubu ilallah wa astaghfirullah wa tubu ilallah. Ini sungguh aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nah, itu Rasulullah aja yang sudah maksum dalam sehari 100 kali dia beristighfar dan bertobat. Ya, tapi bagi yang mampu silahkan. Ini mencontoh Rasulullah, tentu dapat pahala. Bagi yang tidak mampu ya semampunya. Manahitakum anhu wastanibu wa ma amartuhu bimastata'tum. Apa-apa yang aku larang, jauhilah, dan apa yang aku perintah, lakukanlah semua semampunya. Nah, kita melakukan suatu ibadah itu tidak dipaksa, tapi semampu kita, Pak. Kan ada orang yang sholat tahajud, Rasulullah mencontohkan 11 rakaat tiap malam. Kalau tidak mampu, 2 rakaat juga cukup, Pak. Tutup dengan witir 1 rakaat. Alhamdulillah itu sudah cukup. Bila bisa 11, itu lebih bagus, lebih utama. Begitu, Pak. Yang lain? Cukup? Baik, kita tutup kultum pada pagi hari ini. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah berkahi kita semua. Kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.